Kultivasi satu klik super system. Bab 646. Judul, Fang Ming dari dan Gu masalah telah datang. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar ini. Dia tidak tahu banyak tentang lembah pil, dan tidak banyak catatan tentang lembah pil di Sword Crystal of Sword Ancestor. Lagi pula, lembah pil bukanlah apa-apa di mata mereka yang telah mencapai level Sword Ancestor. Oleh karena itu, leluhur pedang secara alami tidak akan membuang waktu dan energinya untuk mengkhawatirkan lembah pil yang kecil. Oleh karena itu, Luo Chen tidak ingin memaksakan jalan keluarnya. Lagi pula, dia tidak akrab dengan lembah pil. Jika dia memaksa keluar, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, meskipun Luo Chen tidak ingin menimbulkan masalah, itu tidak berarti bahwa masalah tidak akan datang mengetuk pintunya. Tidak lama setelah Luo Chen dan Ling Feng pergi, seorang pria parubaya mengenakan jubah alkemis kelas 7 berjalan ke arah mereka. Saat dia melihat Ling Feng, sedikit kegembiraan melintas di mata pria parubaya itu. Dia mengejek, "Yo, bukankah ini Ling si jenius hebat? Mengapa dia tiba-tiba kembali ke lembah pil? Mungkinkah dia mengalami waktu yang buruk di luar dan berencana untuk kembali dan memohon belas kasihan kakekku, membiarkanmu pergi?" Dia tahu bahwa Ling Feng telah menembus alkemis kelas 7. Tetapi kakeknya adalah penatua ketiga lembah pil, dan dia memegang kekuatan besar di tangannya. Seorang alkemis kelas 7 tidak ada apa-apanya di depan penatua ketiga lembah pil. "Fang Ming, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Aku tidak menyangka kamu masih belum membuat kemajuan apapun." Ling Feng menatap pria parubaya itu. Dia berkata dengan lemah, "Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Ketika aku pergi, kamu adalah seorang alkemis kelas 6. Setelah bertahun-tahun dengan bantuan sumber daya lembah pil, kamu hanya berhasil menembus alkemis kelas 7. Kamu benar-benar mempermalukan penatua ketiga." Luo Chen tidak bisa membantu tetapi melirik pria parubaya itu. Setelah mendengar Ling Feng memanggil nama pria parubaya itu, Luo Chen sudah mengetahui identitas pria parubaya itu. Satu-satunya cucu dari tetua ketiga lembah pil, Fang Ming. Dia juga orang yang menyebabkan tetua ketiga lembah pil membuat masalah bagi Ling Feng. Orang yang menyebabkan Ling Feng pergi dengan marah. "Kamu." Mendengar kata-kata Ling Feng, ekspresi Fang Ming menjadi sangat jelek. Jenius jalan pil bisa dikatakan sebagai simpul terbesar di hatinya. Meskipun kakeknya adalah penatua ketiga lembah pil dan dia bisa dikatakan memiliki latar belakang keluarga, dalam hal bakat jalan pil, dia hanya bisa dikatakan biasa saja. Dibandingkan dengan murid biasa lembah pil, dia bisa dianggap jenius karena sejumlah besar sumber daya yang dia kumpulkan. Namun, ketika dia bertemu dengan seorang jenius seperti Ling Feng, dia hanya bisa bertindak sebagai latar belakang. Saat itu, Ling Feng memiliki reputasi hebat di lembah pil yang membuatnya cemburu. Inilah sebabnya dia membujuk kakeknya untuk mempersulit Ling Feng, menyebabkan dia pergi dengan marah dan meninggalkan lembah pil. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Ling Feng akan meninggalkan lembah pil. Meskipun kemajuan jalan pil telah melambat setelah bertahun-tahun, itu tidak banyak terpengaruh. Dia telah menjadi alkemis kelas 7 sebelum usia 40. Meskipun kakeknya tidak menempatkan alkemis kelas 7 di dalam hatinya, Fang Ming tidak bisa melakukannya. Karena fakta bahwa dia telah mempersulit Ling Feng, kakeknya telah menarik banyak kritik di lembah pil. Jika dia, Fang Ming, membuat masalah lagi, para tetua lainnya mungkin akan menghukumnya dengan keras dan menggunakan ini untuk menekan kakeknya. Karena itu, Fang Ming hanya bisa memamerkan lidahnya yang fasih. Jika dia benar-benar ingin menargetkan Ling Feng, dia tidak punya nyali untuk melakukannya. "Nak, apa yang kamu lihat?" Dia tidak bisa melakukan apapun pada Ling Feng, tetapi dia tidak memiliki tekanan untuk berurusan dengan salah satu pengikut Ling Feng. Menurutnya, Luo Chen tidak lebih dari pengikut Ling Feng. Jika dia menginjaknya, dia hanya akan menginjaknya. Bahkan jika Ling Feng tidak senang tentang itu, tidak mungkin baginya untuk tidak senang tentang itu. Dia menyerangnya karena seorang pelayan. Mendengar kata-kata Fang Ming, cahaya dingin melintas di mata Luo Chen. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi karena Fang Ming telah menabraknya, dia secara alami tidak bisa menelan amarahnya dan membiarkannya berlalu. Orang harus tahu bahwa bahkan ketika menghadapi Ratu Phoenix, dia tidak rendah atau sombong, dia tidak mundur. Sekarang Fang Ming tiba-tiba mengarahkan ujung tombak padanya, bagaimana Luo Chen bisa menganggapnya seolah-olah tidak ada yang terjadi? Kultivasi satu klik super system. Bab 647. Judul, Seorang Alkemis Tingkat 6 Mengguncang Seluruh Arena. Dia melirik Fang Ming dengan jijik. Luo Chen berkata dengan tenang,
Aku hanya ingin melihat seperti apa sampah lembah pil yang terkenal itu. Luo Chen telah mendengar dari diskusi para murid lembah pil bahwa Fang Ming tidak terlalu populer di lembah pil. Selain itu, cucu tetua ketiga lembah pil ini, jenius jalan pil, tidak baik. Di tempat seperti lembah pil, tidak berlebihan untuk menyebutnya sampah. Bagaimanapun, mereka yang bisa memasuki lembah pil semuanya jenius dari jalan pil. Fang Ming mengandalkan sejumlah besar sumber daya untuk dapat bersaing dengan para jenius itu. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan puluhan kali lebih banyak daripada usia yang sama. Ini menunjukkan betapa miskinnya jenius jalan pil Fang Ming. Jika bukan karena kakek Fang Ming adalah penatua ketiga dari lembah pil, dan dia memiliki banyak kekuatan di pagoda, itu akan menjadi masalah bagi Fang Ming untuk menerobos ke alkemis kelas 7. Meski begitu, Luo Chen pernah mendengarnya sebelumnya. Beberapa orang mengatakan bahwa penatua ketiga lembah pil telah menghabiskan hampir setengah dari kekayaannya untuk membantu Fang Ming menerobos ke alkemis kelas 7. Oleh karena itu, Luo Chen benar-benar tidak menaruh Fang Ming di hatinya, karena dia benar-benar bisa menggantung Fang Ming dan memukulinya dengan teknik pemurnian pil. Orang harus tahu bahwa dia telah mencapai kelas 6 setelah memperoleh teknik penyulingan pil, dan dia masih memiliki banyak energi asal yang tersisa. Selama dia mau, dia bisa meningkatkan teknik pemurnian pil ke kelas 7 atau bahkan tahap ke-8 kapan saja. Selanjutnya, karena Luo Chen telah memperoleh pengalaman pemurnian pil yang ditinggalkan oleh seorang alkemis kelas 9, dan juga karena Luo Chen telah menguasai mantra pil kondensasi Qi, bahkan jika teknik pemurnian pil Luo Chen hanya di kelas 6, itu tidak akan sulit baginya untuk meramu pil kelas 7. Di lembah pil, memiliki teknik pemurnian pil seperti itu, Luo Chen benar-benar tidak menaruh Fang Ming di hatinya. Nak, kamu. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, wajah Fang Ming segera menjadi gelap. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Ling Feng. Sekarang, seorang anak yang datang entah dari mana benar-benar berani memandang rendah dirinya seperti ini. Ketika para murid lembah pil melihat apa yang terjadi, mereka tidak bisa tidak mengalihkan pandangan mereka, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Fang Ming tidak terlalu populer di lembah pil. Karena itu, semua murid lembah pil memiliki mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Tak satu pun dari mereka bersedia membantu Fang Ming. Adapun Luo Chen, para murid dari lembah pil itu tidak khawatir sama sekali. Bagaimanapun, Luo Chen telah datang ke lembah pil bersama Ling Feng. Begitu Fang Ming menyerang Luo Chen, Ling Feng tidak akan tinggal diam. "Kamu apa kamu?" Luo Chen melirik Fang Ming dan berkata dengan nada menghina, "Kamu memiliki banyak sumber daya, tetapi kamu hanya seorang alkemis kelas 7 sekarang. Bukankah kamu sampah? Sungguh anak yang sombong." Wajah Fang Ming suram, dan dia berkata dengan dingin, "Aku akui bahwa bakatku tidak baik, tetapi tidak peduli apa, aku masih seorang alkemis kelas 7. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengkritik aku?" Luo Chen menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan jubah alkemis dari cincin semestanya. Jubah ini hampir sama dengan jubah yang dikenakan Fang Ming. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa jubah Fang Ming memiliki 7 bintang di atasnya, sedangkan jubah Luo Chen hanya memiliki 6 bintang di atasnya. Dia melihat jubah alkemis di tangan Luo Chen. Mata mereka tertuju pada jubah alkemis di tangan Luo Chen. 6 bintang perak bersinar terang di bawah sinar matahari, seolah-olah mereka akan membutakan mata mereka. Belum lagi para murid lembah pil, bahkan orang biasa pun tahu apa yang dilambangkan oleh jubah di tangan Luo Chen. Alkemis kelas 6. Luo Chen tampak seperti dia baru berusia 13 atau 14 tahun, tetapi dia sudah menjadi alkemis kelas 6. Bakat semacam ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik bahkan di lembah pil. Kultivasi 1 klik super system. Bab 648. Judul, Dendam Masa Lalu Kini Telah Dilunasi. Ling Feng tersenyum dan menatap Fang Ming dengan sedikit ejekan di matanya. Ketika mereka menunggu portal diaktifkan di Pil City, dia membawa Luo Chen ke asosiasi alkemis untuk mengevaluasi nilai mereka. Ketika dia mengetahui tentang hasilnya, dia juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ketika Luo Chen memasukkan semua energinya ke dalam jalan bela diri, kemajuan jalan pilnya tidak jatuh sama sekali. Dibandingkan dengan para jenius dengan level yang sama, kemajuan jalan pil Luo Chen bahkan lebih cepat daripada para jenius itu. Ketika Fang Ming memperhatikan ekspresi Ling Feng, dia merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya, seolah-olah dia telah ditampar 2 kali. Faktanya, dia tidak berbeda dengan ditampar wajahnya. Awalnya, dia mengira Luo Chen hanyalah pengikut Ling Feng, dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan Ling Feng.
Siapa yang mengira bahwa bakat Luo Chen begitu luar biasa sehingga bahkan Ling Feng tidak dapat dibandingkan dengan Luo Chen? Seorang alkemis kelas 6 berusia 13 atau 14 tahun, bahkan di seluruh lembah Pil, dia dianggap sebagai salah satu eksistensi teratas. Kebanggaan surga seperti itu bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh Fang Ming yang lemah seperti dia. Meskipun dia adalah cucu dari penatua ketiga lembah Pil, di depan kebanggaan surga itu, dia hanyalah sepotong sampah. Jika ada konflik dengan kebanggaan surga, belum lagi para tetua lembah Pil lainnya, bahkan kakeknya, penatua ketiga lembah Pil tidak akan berdiri di sisinya. Bahkan, kakeknya secara pribadi akan memerintahkan dia untuk dihukum berat jika dia ingin meminta maaf kepada kebanggaan surga. Oleh karena itu, meskipun Fang Ming selalu arogan dan mendominasi, dia selalu berhati-hati untuk tidak memprovokasi Fang Ming tingkat atas di lembah Pil. Oleh karena itu, meskipun dia telah mendatangkan malapetaka di lembah Pil dan menyebabkan banyak masalah, para petinggi dari lembah Pil hanya menutup matanya dan membiarkannya pergi begitu saja. Selain diperingatkan oleh petinggi lembah Pil ketika dia memaksa Ling Feng meninggalkan lembah Pil, petinggi lembah Pil lainnya juga menutup mata terhadap kakeknya. Mereka telah berlalu begitu saja. Memikirkan hal ini, wajah Fang Ming berganti-ganti antara hijau dan putih. Kedua matanya menatap Ling Feng, hatinya dipenuhi dengan keengganan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ling Feng akan memiliki kesempatan seperti itu setelah dipaksa keluar dari lembah Pil. Mengesampingkan fakta bahwa jalan Pilnya telah maju tanpa penundaan, dia juga bertemu dengan seorang jenius jalan Pil yang langka seperti Luo Chen. Dia tahu betul bahwa Ling Feng saat ini bukan lagi seseorang yang bisa dia provokasi. Sebagai orang berjasa yang telah membawa kembali seorang jenius seperti Luo Chen, status Ling Feng di lembah Pil akan meningkat pesat. Meskipun tidak akan mencapai tingkat lembah Pil kelas atas di lembah Pil, dengan bakat Ling Feng dan kontribusi yang telah dia buat kali ini, sejak saat itu, status Ling Feng di lembah Pil hanya berada di urutan kedua setelah kelas atas. Kebanggaan surga. Keberadaan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan kakeknya akan anggap serius dan tidak akan mudah tersinggung. Fang Ming tidak akan berani bertindak gegabah di depan keberadaan seperti itu. Ling Feng memperhatikan ekspresi Fang Ming dan tersenyum tipis. Ekspresinya sangat acuh tak acuh. Memang ada dendam besar antara dia dan Fang Ming saat itu. Karena pil transformasi kehidupan, dia terpaksa meninggalkan lembah Pil. Tapi sekarang setelah dia menerobos ke alkemis kelas 7 dan membawa Luo Chen kembali ke lembah Pil, dia tidak perlu lagi menyelesaikan dendam antara dia dan Fang Ming. Ini karena sejak Luo Chen mengeluarkan jubah alkemis kelas 6, dendam antara dia dan Fang Ming telah berakhir. Mulai sekarang, Fang Ming dan Ling Feng tidak lagi berada di level yang sama. Penatua ketiga lembah Pil tidak akan pernah membiarkan Fang Ming terus menyimpan dendam padanya. Kultivasi satu klik super system. Bab 649. Judul, Masalah Lama dari Pemuda Misterius. Para murid lembah Pil juga memahami hal ini, dan mata mereka dipenuhi rasa iri saat mereka melihat Ling Feng. Sebelum Ling Feng meninggalkan lembah Pil, dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan para murid dari lembah Pil. Oleh karena itu, banyak murid lembah Pil menangkupkan tangan mereka untuk memberi selamat kepadanya setelah melihat perubahan ekspresi wajah Fang Ming. Ling Feng secara alami membalas salam satu demi satu. Setelah itu, dia membawa Luo Chen dan bergegas menuju gunung tempat penatua King Xuan berada. Selama periode waktu ini, Ling Feng tidak melihat Fang Ming lagi karena Fang Ming tidak lagi memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam hatinya. Ling Feng sangat mengenal Fang Ming. Meskipun Fang Ming mendominasi, dia bukan orang yang tidak punya otak. Setelah hari ini, Fang Ming tidak akan pernah membuat pengaturan apapun untuk melawannya. Luo Chen bahkan tidak melihat Fang Ming dari awal sampai akhir. Segera, dia menghilang dari pandangan semua orang bersama dengan Ling Feng. Setelah Luo Chen dan Ling Feng pergi, murid-murid di sekitar Pil Institution mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Pria muda di samping kakak senior Ling Feng terlihat baru berusia 13 atau 14 tahun, tapi dia sudah menjadi alkemis kelas 6. Bakat seperti itu benar-benar membuat kita tersipu malu. Seorang pria muda yang mengenakan jubah alkemis berkata, dia tampak baru berusia 27 atau 28 tahun, dan ada juga 6 bintang perak bersinar di jubah alkemisnya. Jelas, bakat pemuda ini di jalan Pil juga tidak buruk. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi alkemis kelas 6 di usia yang begitu muda. Murid senior Liu pasti bercanda. Murid senior Liu, kamu. Meskipun kamu tidak dapat dibandingkan dengan pemuda di samping murid senior Ling Feng, dalam hal bakat, murid senior telah melampaui kita.
Jika murid senior Liu masih merasa malu, bukankah kita semua akan malu sampai-sampai tidak bisa menunjukkan wajah kita? Di antara kerumunan, seseorang di antara kerumunan itu menggoda sambil tersenyum. Jelas bahwa popularitas kaum muda juga tidak buruk. Kalau tidak ada yang berani menggodanya seperti ini. Bakat apa yang aku miliki? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu semua karena cinta dan bimbingan masterku sehingga aku telah mencapai apa yang aku miliki hari ini. Bakatku membosankan, bukankah itu sesuatu yang diketahui semua orang di Lembah Pil? Begitu kata-kata itu keluar dari mulut pemuda itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Fang Ming, yang berdiri di antara kerumunan, dan mata mereka dipenuhi dengan ejekan. Ekspresi wajah Fang Ming menjadi sangat jelek saat dia dipandangi oleh orang banyak. Pemuda ini berkata bahwa bakatnya membosankan dan semua orang di Lembah Pil mengetahuinya. Itu juga terkait dengan kejadian lama yang terjadi beberapa tahun lalu. Ketika pemuda ini pertama kali memasuki Lembah Pil, dia memiliki konflik dengan pemuda ini. Dalam kemarahan, dia mengucapkan kata-kata ini, berniat untuk mengusir pemuda ini keluar dari Lembah Pil. Pada akhirnya, pemuda ini sangat dihormati oleh tetua klan Phoenix, King Xuan. Dia mengambil dia sebagai muridnya dan memberinya beberapa bimbingan. Meskipun dia hanya seorang alkemis kelas 6 sekarang, semua orang tahu bahwa pemuda ini tidak ingin membuang waktu untuk berpartisipasi dalam tes alkemis. Kalau tidak, dengan bakatnya, dia pasti sudah mencapai alkemis kelas 8. Bagaimanapun, penatua King Xuan berasal dari klan Phoenix, dan dia memiliki banyak pil dan ramuan yang dapat meningkatkan kekuatan jiwanya. Itu telah mengganggu praktisi alkemis yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa mereka. Bagi pemuda itu sama sekali bukan masalah. Ditatap oleh semua orang, Fang Ming merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan keluar dari kerumunan, menghilang dari pandangan semua orang. Setelah Fang Ming pergi, kerumunan tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Setelah itu, mereka secara bertahap bubar dan pergi untuk melakukan hal-hal mereka sendiri. Pemuda itu melihat ke arah di mana Ling Feng dan Luo Chen telah pergi dan bergumam, arah itu. Mungkinkah murid senior Ling Feng akan menemui Master? Kultivasi satu klik super system. Bab 650. Judul, Penatua King Xuan ada sesuatu yang ingin dia tanyakan dari kamu. Memikirkan hal ini, pemuda itu tidak ragu-ragu dan bergegas menuju gunung tempat penatua King Xuan berada. Ling Feng dan Luo Chen, bagaimanapun, tidak tahu tentang ini. Di bawah pimpinan Ling Feng, mereka berdua tiba di gunung tempat penatua King Xuan berada. Murid penjaga jelas mengenali Ling Feng. Dia hanya bertanya tentang identitas Luo Chen sebentar sebelum membiarkan Ling Feng dan Luo Chen naik gunung. Ling senior cukup populer di Lembah Pil. Luo Chen tidak bisa menahan nafas saat dia berjalan di jalur gunung. Murid yang menjaga gunung memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ling Feng. Setelah meninggalkan Lembah Pil selama bertahun-tahun, Ling Feng masih bisa memiliki hubungan yang baik dengan Lembah Pil. Ini menunjukkan betapa baiknya hubungannya dengan Lembah Pil ketika dia meninggalkan Lembah Pil. Hanya saja aku membantu mereka di masa lalu. Ling Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka rela membiarkanku naik gunung karena penatua King Xuan tidak membuka tungku penyulingan pil. Jika tidak, bahkan jika aku punya hubungan yang baik dengan mereka, mereka tidak akan membiarkan aku naik gunung. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua melanjutkan di sepanjang jalan gunung dan mencapai puncak gunung dengan sangat cepat. Hanya ada sebuah pondok jerami sederhana dan kasar di puncak gunung. Ada ruang terbuka besar di sebelah pondok jerami. Ada beberapa tungku pil ditempatkan di ruang terbuka. Saat ini, Tungku Pils diam-diam duduk di tempat yang sama. Tidak jauh dari ruang terbuka, ada sebuah kolam. Sosok Anggun sedang berjongkok di depan kolam dengan punggung menghadap kerumunan. Kadang-kadang beberapa puing akan berserakan ke dalam kolam. Setelah melihat adegan ini, Ling Feng berhenti di jalurnya dan memberi isyarat kepada Luo Chen untuk tetap diam. Luo Chen mengerti apa yang dia maksud. Matanya jatuh pada sosok Anggun, dan matanya menjadi serius. Dalam pengertiannya, aura yang dipancarkan sosok itu seluas jurang. Meskipun tidak sekuat Ratu Phoenix Huang Mengxuan, itu masih tidak jauh. Orang harus tahu bahwa Ratu Phoenix Huang Mengxuan telah melangkah ke alam Saint Lord. Sosok di depannya hampir sama dengan Huang Mengxuan di aura. Mungkinkah dia juga ahli tingkat Saint Lord? Anak kecil, sangat tidak sopan menatap orang lain seperti itu. Saat Luo Chen mengukur sosok itu, sebuah suara yang jernih dan merdu terdengar di telinga Luo Chen.
Hati Luo Chen bergetar, dan dia dengan cepat menarik kembali tatapannya. Ekspresinya serius. Sosok di depan kolam menyebarkan semua pecahan di tangannya ke dalam kolam. Setelah itu, dia perlahan bangkit dan menatap Luo Chen melalui reinkarnasi. Dia berkata dengan lemah, "Kamu memiliki aura mengsuan padamu. Seharusnya dia yang memanggilmu, kan?" Ratu Phoenix Senior memang meminta junior untuk datang ke lembah pil untuk mencari senior. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan serius. Saat dia berbicara, Luo Chen tanpa sadar melihat orang di depannya dan menemukan bahwa tetua King Xuan ini agak mirip dengan Ratu Phoenix. Namun, wajah tua King Xuan ini jelas jauh lebih tua dari Ratu Phoenix. Penatua Ratu Phoenix, gadis mengsuan itu jarang mengirim orang untuk mencariku, apalagi membawa tokennya. Penatua King Xuan mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Cincin semesta di tangan Luo Chen beredar dan potret Ratu Phoenix terbang keluar dari dalam dan mendarat di tangan Penatua King Xuan. "Katakan padaku, mengapa gadis itu memintamu untuk datang dan menemukanku?" Penatua King Xuan memandang Luo Chen dan berkata dengan ekspresi tenang. Junior mendapatkan beberapa valet herb dari Ratu Phoenix Senior dan ingin memperbaikinya menjadi pil roh valet. Luo Chen tidak menyembunyikan apapun dan mengeluarkan cincin alam semesta yang diberikan Ratu Phoenix kepadanya dengan herbal roh valet dan berkata dengan serius. Mendengar kata-kata Luo Chen, Penatua King Xuan langsung mengambil ramuan di tangan Luo Chen ke tangannya dan menghapus formasi aura isolasi yang ditinggalkan Ratu Phoenix di atasnya. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan kejutan. Kultivasi satu klik super system. Bab 651. Judul, satu syarat itu bisa digunakan untuk memperbaiki pil. Itu benar-benar ramuan roh valet. Gadis itu benar-benar mau memberikannya padamu? Penatua King Xuan memandang Luo Chen dengan tatapan yang tak terlukiskan di matanya. Seolah-olah dia membantu juniornya lulus ujian. Ditatap oleh Penatua King Xuan seperti ini, Luo Chen juga merasa sedikit tidak nyaman. Dia buru-buru berkata, "Junior mendapat Phoenix Blood Jade yang tidak lengkap secara kebetulan. Itu sebabnya senior Ratu Phoenix terkejut dan menggunakan Valet Spirit Herb ini untuk menukarnya." Ketika Elder King Xuan mendengar kata-kata Luo Chen, dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Pemahamannya tentang Ratu Phoenix lebih dari sekadar pemahaman Luo Chen. Hati gadis itu sangat tinggi. Jika bukan karena alasan lain, bahkan jika Luo Chen memiliki Phoenix Blood Jade di tangannya, gadis itu tidak akan pernah menukarnya dengan Valet Spirit Herb. Selanjutnya, ada total 50 ramuan valet di cincin semesta. Jika bukan karena alasan khusus, dia tidak percaya bahwa Ratu Phoenix akan mengeluarkan begitu banyak herbal roh valet sekaligus. Luo Chen melihat ekspresi tetua King Xuan dan tahu bahwa senior Ratu Phoenix ini pasti salah paham. Namun, Luo Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hal semacam ini semakin buruk. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, itu hanya akan memperdalam spekulasi di hati senior Ratu Phoenix. Sebaliknya, dia akan mengabaikannya. Itu juga akan memudahkan senior Ratu Phoenix untuk tidak terus terjerat dalam masalah ini. Melihat Luo Chen tidak berbicara, Penatua King Xuan tidak bisa menahan senyum. Dia bermain dengan cincin semesta di tangannya dan berkata, "Teman kecil, aku bisa memperbaiki pil roh valet, tetapi ada syaratnya." Ketika Luo Chen mendengar ini, ekspresinya menjadi tegas. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk ke Huang King Xuan. Dia berkata dengan serius, "Senior, tolong bicara." Dia tahu betul bahwa itu hanya angan-angan untuk meminta seorang alkemis seperti ini untuk memurnikan pil obat untuknya secara gratis. Bahkan jika yang lain menemukan Huang King Xuan dan menawarkan harga setinggi langit, mereka mungkin tidak bisa membuat tetua lembah pil meramu pemurnian pil. Sekarang Huang King Xuan bersedia meramu penempaan pil untuknya, itu sudah cukup untuk membuat banyak orang iri. Wajar jika Huang King Xuan memiliki beberapa kondisi. "Aku sudah tahu apa yang terjadi di lembah." Huang King Xuan memandang Luo Chen dan berkata sambil tersenyum. "Kamu adalah seorang alkemis kelas 6 kan?" Junior cukup beruntung untuk menerobos ke kelas 6, Luo Chen mengangguk dan berkata dengan rendah hati. "Mampu menerobos ke alkemis kelas 6 pada usiamu, tidak ada yang namanya keberuntungan." Huang King Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adalah hal yang baik bagi orang muda untuk menjadi rendah hati, tetapi kerendahan hati yang berlebihan akan membawa tentang efek sebaliknya. Itu akan membuat orang tidak menyukainya tanpa alasan." Berbicara sampai titik ini, Huang King Xuan berhenti sejenak. Tanpa menunggu Luo Chen berbicara, dia melanjutkan, "Permintaan aku sangat sederhana. Aku telah menerima seorang murid, dan sekarang dia juga seorang alkemis kelas 6.
Kamu akan memiliki kecocokan dengannya, dan jika kamu menang, aku akan membantu kamu meramu pil Violet Spirit. Jika kamu kalah, aku dapat membantu kamu memperbaiki pil Violet Spirit. Namun, satu pil Violet Spirit berharga 1000 batu roh bermutu tinggi. Terima kasih banyak, senior. Luo Chen mengangguk pada Huang Qingxuan dan berkata dengan hormat ketika dia mendengar ini. Kondisi Huang Qingxuan sudah dianggap tidak buruk. Dia bahkan memberi Luo Chen perlakuan khusus. Terlepas dari menang atau kalah, Huang Qingxuan akan membantunya memperbaiki pil Violet Spirit. Bahkan jika dia kalah, itu bukan hanya satu pil roh Violet untuk 1000 batu roh bermutu tinggi. Orang harus tahu bahwa pil roh Violet tidak ternilai harganya di dunia luar. Bahkan jika itu dijual beberapa ratus ribu, tidak ada yang mau menjualnya. Dan bahkan jika dia memiliki pil Violet Spirit, mengundang seseorang untuk memperbaiki pil Violet Spirit, harga yang harus dia bayar juga sangat tinggi. Kultivasi satu klik super system. Bab 652. Judul, Alkemis Liu Yi Api Kehidupan. Mari kita pilih tungku pil. Melihat Luo Chen setuju, Huang Qingxuan tidak banyak bicara dan menunjuk ke ruang kosong di samping dan berkata. Luo Chen juga tidak bersikap sopan. Meskipun dia memiliki penempaan pil furnace di tangannya, itu tidak diragukan lagi jauh lebih buruk daripada penempaan pil furnace di ruang kosong. Sangat cepat, Luo Chen memilih tungku pil dan mengangguk pada Huang Qingxuan, "Senior, aku telah memilihnya." "Yi kecil, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan barusan?" Mendengar kata-kata Luo Chen, Huang Qingxuan mengangguk dan berkata ke udara. Murid mendengarnya, pemuda bermarga Liu yang muncul di kaki gunung berjalan dari jauh. Dia membungkuk hormat kepada Huang Qingxuan dan berkata dengan serius, "Master." Setelah itu, pemuda bermarga Liu mengalihkan pandangannya ke Ling Feng dan berkata sambil tersenyum. "Kakak senior Ling Feng, selamat datang kembali." Mata Ling Feng tertuju pada jubah alkemis yang dikenakan oleh pemuda bermarga Liu, dan senyum juga muncul di wajahnya. Dia berkata, "Aku tidak menyangka murid junior Liu Yi menjadi alkemis kelas 6. Selamat. Ini semua berkat bimbingan master," kata Liu Yi dengan rendah hati. Kemudian, dia menatap Luo Chen dan berkata dengan ekspresi serius, "Alkemis kelas 6. Liu Yi, tolong beri aku bimbinganmu, saudara kecil." Ekspresi Luo Chen menjadi lebih serius ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk pada Liu Yi dan berkata dengan suara yang dalam, "Alkemis kelas 6, Luo Chen, tolong beri bimbingan." Liu Yi tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar ini. Dia memilih tungku pil dan merenung sejenak. Dia mengeluarkan beberapa ramuan obat dari cincin semesta dan mengambil napas dalam-dalam. Dia melemparkan gumpalan api ke tungku pil di depannya. Api kehidupan. Luo Chen merasakan nyala api yang ditembakkan oleh Liu Yi. Mata Luo Chen dipenuhi dengan kejutan. Nyala api yang digunakan oleh Liu Yi adalah sejenis api bumi aneh yang bisa sangat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Ada desas-desus bahwa nyala api ini pada akhirnya dapat berevolusi menjadi api surgawi yang setara dengan api nirvana, api kembali ke kehidupan. Api kehidupan juga merupakan jenis benih api yang sangat cocok untuk alkemis karena api bumi semacam ini dapat merangsang sifat obat dari ramuan obat secara ekstrim tanpa menderita kerugian apapun. Adik laki-laki memiliki penglihatan yang baik, tidak buruk. Aku menggunakan api kehidupan. Mendengar kata-kata Luo Chen, Liu Yi menganggukkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Karena ini adalah kompetisi, maka aku tentu tidak akan menyembunyikan apapun. Kalau tidak, bukankah aku akan tidak menghormati saudara laki-laki?" "Itu bagus juga." Luo Chen mendengar apa yang dikatakan Liu Yi dan tersenyum. "Dengan cara ini, bahkan jika aku menang, aku tidak akan merasa bahwa menang itu tidak adil." Saat dia berbicara, nyala api emas samar menyala di ujung jari Luo Chen. Itu menari di ujung jarinya seperti peri melompat. Burning Sky Virus. Melihat api emas samar menari di tangan Luo Chen, Liu Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Meskipun Burning Sky Virus bukanlah yang paling cocok untuk digunakan oleh alkemis seperti api kehidupan, itu masih salah satu api bumi teratas, dan kekuatannya jauh melebihi api kehidupan. Luo Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melemparkan Burning Sky Fire ke tungku pil, lalu mengeluarkan banyak herbal dari Universe Ring dan melemparkannya ke tungku pil. Liu Yi, yang berada di sampingnya, melemparkan bahan obat ke dalam penempaan pil furnace hampir bersamaan. Sejumlah besar bahan obat tumbuh liar di dalam api hijau pucat. Akhirnya, mereka berubah menjadi cairan obat paling murni yang melayang di dalam tungku pil. Banyak segel aneh terbentuk dari tangan Liu Yi.
Mereka jatuh ke tungku pil, menyebabkan cairan obat di dalam tungku pil dengan cepat bergabung bersama. Aroma pil yang samar melayang keluar dari tungku pil di depan Liu Yi. Itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Liu Yi, membentuk lapisan tipis kabut yang menyelimuti Liu Yi dan tungku pil di depannya. Kultivasi satu klik super system. Bab 653. Judul, Kesengsaraan Pil Telah Tiba. Luo Chen tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya saat melihat ini. Sebagai murid Huang Qingxuan, itu normal bagi Liu Yi untuk memiliki metode untuk memadatkan pil dengan cepat. Bagaimanapun, Huang Qingxuan kemungkinan besar adalah eksistensi yang telah melampaui alkemis kelas 9. Fondasinya dalam, dan memberikan satu atau dua metode kepada murid-muridnya untuk menyempurnakan pil dengan cepat tidak diragukan lagi adalah hal yang mudah baginya. Yang mengejutkan Luo Chen adalah bahwa Liu Yi sebenarnya dengan jujur meramu pil obat kelas 6 pil meditasi roh. Pil spiritual kesadaran adalah salah satu pil obat yang paling sulit dibuat di antara semua pil obat kelas 6. Itu hanya memiliki satu fungsi, dan itu memungkinkan seseorang untuk membersihkan semua pikiran yang mengganggu dalam pikirannya dalam waktu singkat. Orang harus tahu bahwa ada banyak pikiran yang mengganggu dalam pikiran seorang seniman bela diri, dan pikiran yang mengganggu ini juga merupakan penghalang terbesar bagi pemahaman seorang seniman bela diri tentang teknik kultivasi dan keterampilan bela diri. Dan pil meditasi roh memungkinkan seseorang untuk menjernihkan pikiran yang mengganggu di benaknya. Dari sudut pandang tertentu, itu tidak diragukan lagi memungkinkan seseorang untuk memasuki jenis pemahaman alam Tao yang berbeda. Meskipun efeknya jauh dari sebanding dengan pemahaman alam Tao, namun, itu juga sangat jarang. Selain itu, efek terbesar dari pil roh kesadaran bukanlah untuk memahami teknik kultivasi dan keterampilan bela diri, tetapi untuk meminum pil roh kesadaran saat bertarung dengan seseorang. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Seringkali, mengandalkan peningkatan yang dibawa oleh pil meditasi roh, seseorang dapat sepenuhnya membalikkan keadaan dalam situasi tanpa harapan. Oleh karena itu, meskipun pil ini hanya di kelas 6, tetapi nilainya tidak kalah dengan banyak pil kelas 7. Menenangkan dirinya, Luo Chen melemparkan pandangannya ke tungku pil di depannya. Di bawah pengaruh Burning Sky Virus, semua ramuan obat yang dia lempar ke dalam tungku pil telah dikalsinasi menjadi cairan obat murni. Mereka melayang di dalam tungku pil, dan di bawah pemanggangan Burning Sky Fire, mereka memancarkan energi spiritual yang mengejutkan. Luo Chen melambaikan tangannya berulang kali, dan banyak segel terbang keluar dari tangannya dan memasuki tungku pil. Mengikuti gerakan Luo Chen, cairan obat di dalam tungku pil mulai bergetar dengan cepat. Fluktuasi energi spiritual yang mengejutkan dipancarkan dari cairan obat. Setelah itu, sejumlah besar cairan obat dengan cepat berkumpul bersama, dan di bawah pembakaran Burning Sky Virus, itu benar-benar bergabung menjadi satu. Wewangian pil padat melayang keluar dari tungku pil di depan Luo Chen, dan dengan sangat cepat, mereka menekan aura yang disempurnakan Luo Chen. Tidak hanya itu, tetapi juga, di atas Luo Chen, awan gelap perlahan berkumpul dan membentuk pusaran spiral. Di dalam pusaran, orang bisa melihat kilatan petir. Bencana pil. Kesengsaraan kilat yang hanya bisa dipicu ketika memperbaiki pil kelas 6 dan di atasnya atau beberapa pil khusus sekarang melayang di atas kepala Luo Chen. Huang Qingxuan, yang berdiri di samping, memiliki beberapa jejak kejutan di matanya. Ini karena pil Calamity biasanya hanya akan turun pada saat terakhir sebelum terbentuk. Ini juga alasan mengapa Liu Yi belum menarik pil Calamity. Ini karena pil roh pencerahan yang telah disempurnakan Liu Yi belum mencapai tahap pembentukannya. Masih ada periode waktu sebelum pil Calamity turun. Dan Huang Qingxuan dapat dengan jelas merasakan bahwa pil obat di tungku pil Luo Chen tidak terbentuk menjadi pil, dan masih ada waktu lama sebelum menjadi pil. Dalam keadaan ini, Luo Chen telah mengaktifkan pil Calamity. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ketika Luo Chen menyempurnakannya. Itu adalah beberapa pil obat yang hilang yang tidak dia ketahui. Mungkin pil obat semacam itu memiliki kekuatan besar seperti ini, untuk dapat memicu pil Calamity selama proses pemurnian. Dan jenis lainnya, pil obat pamungkas. Ling Feng, Liu Yi, dan Huang Qingxuan, yang berada di samping, berbicara pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka bertiga semuanya adalah ahli alkemis. Secara alami tidak sulit bagi mereka untuk menebak mengapa Luo Chen mampu memicu pil Calamity selama proses pemurnian pil obat. Kultivasi satu klik super system. Bab 654. Judul, Liu Yi mengakui kekalahan dan para tetua berkumpul.
Luo Chen secara alami mendengar apa yang dikatakan Huang Qingxuan dan dua lainnya. Dia mengangguk ringan, diam-diam menyetujui Huang Qingxuan dan tebakan dua lainnya. Pada kenyataannya, tidak ada masalah dengan tebakan Huang Qingxuan dan dua lainnya. Meskipun dia sedang memperbaiki pil pengisi surga kelas 7, jika itu hanya pil pengisi surga biasa, bencana pil hanya akan turun sebelum terbentuk. Itu tidak akan muncul selama proses pembentukan penempaan pil. Hanya pil Heaven Replenishing kelas ekstrim, dan pil kelas ekstrim yang berada di kelas 6 atau lebih tinggi, yang dapat memicu pil Calamity selama proses penyempurnaan. Aku kalah. Liu Yi menghela nafas ringan dan melambaikan tangannya berulang kali. Pil di dalam tungku pil dengan cepat terbentuk. Wewangian pil padat melayang keluar dari tungku pil dan berkumpul di atasnya. Sebuah pil obat hijau giok melayang di udara, memancarkan energi spiritual yang mengejutkan. Jelas, pil roh tenang yang telah dia sempurnakan sempurna. Jika dia bersaing dengan orang lain, dia takut kemenangan sudah ada dalam genggamannya. Sangat disayangkan bahwa dia menghadapi Luo Chen. Saat pil Calamity turun, dia mengerti bahwa dia sudah kalah. Tidak peduli seberapa sempurna pil roh tenang yang dia sempurnakan, selama itu tidak mencapai tingkat pil obat pamungkas, tidak ada perbandingan antara dia dan Luo Chen. Dan Liu Yi sangat jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan menyempurnakan pil obat pamungkas sangat rendah. Dan memurnikan pil obat yang berada di atas kelas 6 tidak memiliki kemungkinan sedikit pun untuk memperbaiki pil obat pamungkas. Oleh karena itu, Liu Yi dengan jujur mengakui kekalahannya, dan tidak memilih untuk memainkan trik apapun. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Yi, Luo Chen sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Liu Yi benar-benar akan mengakui kekalahan dengan begitu tenang. Tapi sekarang, dia telah mencapai saat yang paling kritis. Jika dia terganggu bahkan untuk sesaat, tungku pil pengisi surga ini akan dihancurkan. Oleh karena itu, Luo Chen tidak memperhatikan Liu Yi. Matanya menatap tungku pil di depannya dengan ekspresi serius. Orang tua, jangan bersembunyi lagi. Keluarlah. Sementara Luo Chen memperhatikan perubahan di tungku pil, mata Huang Qingxuan menyapu sekeliling dan berkata dengan lemah. Sebelum dia selesai berbicara, beberapa siluet yang mengenakan jubah alkemis muncul dari udara tipis. Di jubah alkemis mereka, ada 9 bintang perak yang bersinar. Dan di tengah 9 bintang perak, ada bulan terang yang menyilaukan. Seorang alkemis yang telah melampaui kelas 9. Salam tetua. Ling Feng dan Liu Yi tidak menunjukkan pengabaian apapun ketika mereka melihat sosok-sosok itu. Mereka segera membungkuk hormat, karena mereka tahu siapa orang-orang ini. Mereka adalah tetua dengan posisi tinggi di lembah pil, dan status mereka tidak jauh lebih rendah dari Huang Qingxuan. Orang tua, mengapa kamu di sini alih-alih mengajar murid-muridmu di puncak gunungmu? Mata Huang Qingxuan menyapu beberapa orang ini, dan dia berbicara dengan kasar. Senior Qingxuan, kata seseorang dengan senyum pahit. Bukankah ini karena keributan di pihakmu terlalu besar? Turunnya pil Calamity bukanlah hal yang aneh, tetapi pil Calamity yang ditarik Luo Chen kali ini terlalu mengejutkan. Sampai-sampai mereka mengira Huang Qingxuan sedang memperbaiki beberapa pil obat dan ingin menanyakan situasinya. Siapa yang mengira bahwa hanya ketika mereka tiba di sini mereka menemukan bahwa itu adalah kompetisi antara dua junior. Dan salah satu junior bahkan menarik pil Calamity yang agak mereka khawatirkan. Apa kau menyalahkanku karena mengganggumu? Tatapan Huang Qingxuan menyapu orang yang berbicara, dan nada suaranya sedikit dingin. Aku tidak berani. Ketika orang itu mendengar kata-kata Huang Qingxuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan dengan cepat berkata, kita hanya ingin tahu tentang kebanggaan surga mana yang dapat menarik pil Calamity yang begitu menakutkan. Kultivasi satu klik super system. Bab 655. Judul, Pikiran Penatua Memotong Harapan. Huang Qingxuan mendengus mendengar kata-kata pria itu dan berkata dengan dingin, sekarang setelah kamu melihatnya, kamu bisa pergi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan para tetua? Itu tidak lebih dari menatap Luo Chen, ingin menerimanya sebagai murid. Lagi pula, tidak peduli siapa itu, jenius jalan pil yang langka seperti itu akan tergerak olehnya. Dengan bakat Luo Chen, selama dia diajar dengan hati-hati, pencapaian masa depannya tidak akan terbatas. Pada saat itu, sebagai Tuan Luo Chen, wajah mereka juga akan dipenuhi dengan kebanggaan. Sayangnya, setelah Luo Chen mengeluarkan potret Ratu Phoenix, dia sudah memutuskan untuk mengambil Luo Chen sebagai muridnya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menghentikannya sekarang? Mendengar kata-kata Huang Qingxuan, beberapa orang itu hanya bisa tersenyum pahit.
Mereka tahu bahwa pikiran mereka tidak dapat disembunyikan dari Huang Qingxuan. Sebelumnya, mereka bergegas karena mereka berharap Huang Qingxuan tidak akan menyukai Luo Chen. Bagaimanapun, Huang Qingxuan adalah seorang alkemis dari klan Phoenix, dan dia juga memiliki api nirvana. Cakrawalanya jauh lebih tinggi dari mereka. Bahkan jika dia tidak menyukai Huang Qingxuan, itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, alkemis dari klan Phoenix membentuk sekte mereka sendiri. Sebagian besar pil yang dibuat oleh alkemis dari klan Phoenix tidak dapat dibuat oleh alkemis lain. Oleh karena itu, sangat sedikit alkemis dari klan Phoenix yang mau menerima alkemis luar sebagai murid mereka. Namun, sikap Huang Qingxuan saat ini tidak diragukan lagi memberitahu mereka bahwa Luo Chen telah diputuskan olehnya, jadi mereka seharusnya tidak memiliki pemikiran lain. Sayang sekali, seorang tetua lembah pil menghela nafas dan berkata, bibit yang begitu bagus tidak dapat bergabung dengan sekteku. Seorang jenius yang baru berusia 13 atau 14 tahun dan mampu meramu pil kelas 7 dan pil pamungkas pada saat itu. Tidak ada yang bisa dengan jelas mengatakan seberapa jauh dia akan pergi di masa depan, tetapi ada satu hal yang semua orang yakini. Artinya, masa depan Luo Chen tidak terbatas. Jika mereka dapat menerima murid seperti itu sebagai murid mereka, wajah mereka akan dipenuhi dengan kebanggaan ketika nama Luo Chen akan mengguncang seluruh benua di masa depan. Hai, penatua lain dari lembah pil juga menggelengkan kepalanya. Dia memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia tidak berharap Huang Qingxuan menyukai Luo Chen. Orang harus tahu bahwa satu-satunya murid yang diterima Huang Qingxuan sebelumnya adalah Liu Yi, yang memiliki tubuh setengah iblis dan setengah dari garis keturunan klan Phoenix. Di masa depan, dia akan menggunakan pil tempering darah. Setelah menyempurnakan garis keturunan klan Phoenix di tubuhnya, Liu Yi mungkin bisa menguasai api nirvana. Ini juga menjadi alasan utama mengapa Huang Qingxuan bersedia menerima Liu Yi sebagai muridnya. Namun, situasi Luo Chen berbeda. Luo Chen adalah klan manusia yang lengkap dan sempurna. Dengan fisik klan manusia, kemungkinan dia menguasai api nirwana sangat tipis. Oleh karena itu, jika Huang Qingxuan menerima Luo Chen sebagai muridnya, Luo Chen tidak akan dapat mempelajari banyak teknik yang telah dia kuasai. Oleh karena itu, mereka tidak berpikir bahwa Huang Qingxuan akan menyukai Luo Chen. Tidak peduli seberapa luar biasa bakat Luo Chen, itu akan tetap sama. Namun, reaksi Huang Qingxuan telah melampaui harapan mereka. Tampaknya Huang Qingxuan benar-benar memiliki niat untuk menerima seorang murid dari klan manusia, bahkan jika murid ini tidak dapat mewarisi sebagian besar rumus pil yang telah dia kuasai. Mata Huang Qingxuan menyapu wajah beberapa tetua di lembah pil, dan dia mendengus dingin di dalam hatinya. Dia secara alami bisa menebak pikiran para tetua di lembah pil. Tidak ada yang salah dengan pemikiran para tetua di lembah pil. Bahkan, jika bukan karena Ratu Phoenix, dia tidak akan berpikir untuk mengambil Luo Chen sebagai muridnya. Dia hanya ingin tahu tentang bagaimana Luo Chen membuat Ratu Phoenix bersedia memberinya sejumlah besar ramuan valet dan bahkan membimbing Luo Chen ke lembah pil untuk menemukannya. Kultivasi satu klik super system. Bab 656. Judul, Saat Kesengsaraan Guntur Turun Luo Chen memamerkan kekuatannya. Dia tidak berpikir bahwa hanya Phoenix Blood Jade yang tidak lengkap dapat membuat Ratu Phoenix menghabiskan begitu banyak uang. Meskipun Phoenix Blood Jade yang tidak lengkap sangat berharga, Ratu Phoenix hanya memiliki satu di tangannya, kecuali Luo Chen memiliki 3 fragmen lagi di tangannya. Kalau tidak, Phoenix Blood Jade tidak akan pernah bernilai 50 ramuan roh valet. Dengan pemahamannya tentang Ratu Phoenix, ada alasan lain mengapa Ratu Phoenix bersedia mengeluarkan begitu banyak herbal roh valet sekaligus. Karena inilah dia memiliki ide untuk mengambil Luo Chen sebagai muridnya. Dia ingin melihat apa yang istimewa dari Luo Chen yang bisa membuat Ratu Phoenix menjadi tidak normal. Luo Chen secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Huang Qingxuan saat ini. Jika dia tahu, dia mungkin tidak bisa menahan senyum pahit. Ratu Phoenix menukar 50 valet spirit herb dengannya dengan Phoenix Blood Jades. Apa alasan lain yang ada? Jika dia benar-benar ingin mengatakannya, itu mungkin karena leluhur pedang, Xuan Yuan Ao, dan arang hitam naga api penyucian berada di bawah tekanan dan tidak punya pilihan selain berkompromi dalam menghadapi kondisinya. Saat ini, perhatian Luo Chen terfokus pada tungku pil di depannya. Tangannya sesekali akan membentuk segel dan memasuki tungku pil, meningkatkan kecepatan di mana cairan obat mengembun. Wewangian pil padat melayang keluar dari tungku pil.
Di bawah pemanggangan Burning Skyfire, semua cairan obat dengan cepat berkumpul bersama, membentuk pil embrionik yang tidak rata. Wewangian pil padat melayang keluar dari tungku pil dan menyebar ke seluruh ruang terbuka. Di bawah pemanggangan tungku pil, Burning Sky Virus di tungku pil perlahan menjadi halus dan bulat. Boom! Tepat pada saat ini, bencana pil di langit di atas Luo Chen tampaknya telah mencapai batasnya. Petir tumpul terdengar saat sambaran petir turun dari langit dan menghantam Luo Chen. Luo Chen telah siap untuk ini. Saat petir menyambar, pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap muncul di tangannya. Cahaya pedang melesat melintasi langit dan menebas ke arah petir kesusahan. Terlepas dari Ling Feng, mata semua orang melebar ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen sebenarnya adalah seorang seniman bela diri dengan basis kultivasi yang luar biasa. Orang harus tahu bahwa pil Calamity yang ditarik Luo Chen kali ini bukanlah kekuatan kecil. Sangat sulit bagi seorang alkemis biasa untuk menghadapinya. Tanpa perlindungan seorang ahli, dia bahkan mungkin mati di bawah pil Calamity bersama dengan pil. Namun, Luo Chen mampu menghadapi petir kesusahan secara langsung. Bahkan jika itu hanya petir kesusahan pertama, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Luo Chen bukan hanya seorang alkemis jenius seperti yang mereka bayangkan. Sebagai seorang alkemis, Luo Chen sebenarnya adalah seorang praktisi dengan kekuatan tempur yang kuat. Sungguh menyia-nyiakan bakatnya. Setelah mendapatkan kembali akal sehatnya, seorang tetua dari lembah pil tidak bisa tidak berbicara dengan nada pahit. Menurutnya, Luo Chen tidak diragukan lagi menyia-nyiakan jenius jalan pilnya dengan mengerahkan seluruh energinya ke dalam jalan bela diri. Bagaimanapun, Luo Chen baru berusia 13 atau 14 tahun, dan dia sudah mampu memperbaiki pil obat kelas 7. Pil obat yang disempurnakannya bahkan bisa mencapai tingkat pil obat ekstrim. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengejutkannya jenius jalan pil Luo Chen. Jika Luo Chen tidak terganggu oleh bela diri dan kultivasi, dia mungkin sudah mencapai tahap ke-8 atau bahkan alkemis kelas 9. Memang, tetua lain dari lembah pil juga berkata dengan sedikit penyesalan, "Aku ingin tahu orang biasa-biasa saja mana yang mampu mengalihkan perhatian jenius seperti itu dengan kultivasi dan jalan bela diri. Bukankah ini menyesatkan para murid? Jika jalan pil seperti jenius yang fokus pada jalan pil, dia mungkin akan menjadi jalan pil Great Master termuda di jalan pil." Mendengar diskusi para tetua lembah pil, wajah Ling Feng menunjukkan senyum pahit. Kultivasi satu klik super system. Bab 657. Judul, Sword Ancestor niat pedang diserahkan ke awan kesengsaraan. Tidak ada yang salah dengan pikiran para tetua lembah pil, tetapi mereka terlalu memikirkan Luo Chen. Bakat jalan pil Luo Chen memang luar biasa, tetapi bakat seni bela diri Luo Chen tidak kalah sedikit pun dengan bakat jalan pil. Bahkan, itu lebih baik. Ketika Huang Qingxuan mendengar diskusi tentang beberapa tetua di lembah pil, rasa jijik melintas di matanya. Baginya, jenius jalan pil yang ditampilkan Luo Chen sudah memenuhi syarat untuk membuatnya memiliki cultivation jalan pil dan jalan bela diri pada saat yang bersamaan. Lagi pula, dengan jenius jalan pil yang ditunjukkan Luo Chen, dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk jalan pil seperti jenius yang lain. Sebagai gantinya, dia perlu mengolah jalan pil pada saat yang sama. Pada saat yang sama bahwa basis kultivasinya meningkat, jiwanya akan menguat, dan itu malah akan memberi makan jalan pil. Saat itu, Ratu Phoenix Huang Mengxuan juga mengolah 2 jalur pada saat yang sama, tetapi itu tidak menyebabkan kemajuannya menjadi lambat. Adapun leluhur pedang yang legendaris, sebelum dia menjadi Martial King, dia juga telah mengkultivasikan jalan pil dan jalan bela diri pada saat yang bersamaan. Mereka berdua melangkah ke alam yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa. Namun, leluhur pedang itu sangat jarang mengambil tindakan untuk memperbaiki pil obat, dan itulah sebabnya identitasnya sebagai seorang alkemis dilupakan oleh orang lain. Mereka hanya bisa mengingat bahwa dia adalah seorang alkemis. Kekuatan tempurnya yang mengejutkan dan teknik pedang yang luar biasa itu. Oleh karena itu, dalam pandangan Huang Qingxuan, selama bakat alami seseorang cukup menakjubkan, bahkan jika mereka mengembangkan 2 teknik pada saat yang sama, itu tidak akan banyak mempengaruhinya. Alasan mengapa orang-orang itu berpikir bahwa mengolah 2 pada saat yang sama akan menyebabkan kemajuan yang lambat tidak lain adalah karena mereka tidak memiliki cukup bakat. Dan ini juga merupakan celah terbesar antara mereka dan kebanggaan surga yang sebenarnya. Luo Chen juga mendengar diskusi para tetua lembah pil, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap di tangannya tiba-tiba bergetar,
dan pedang kristal leluhur pedang di hatinya langsung menyala. Niat pedang yang menakutkan bergegas ke langit. Itu adalah niat pedang yang dimiliki oleh Sword Ancestor. Itu lebih murni dan lebih kuat daripada niat pedang pembunuh yang telah dipahami Luo Chen. Niat pedang sendiri telah menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Sayangnya, dengan kekuatan Luo Chen saat ini, dia hanya bisa mendukung niat pedang Sword Ancestor yang tersembunyi di Sword Crystal of Sword Ancestor. Dia tidak bisa menggunakannya untuk menyerang. Bahkan mempertahankan niat pedang Sword Ancestor akan menghabiskan banyak energinya. Pil Calamity di atas sepertinya marah ketika menghadapi niat pedang Sword Ancestor. Petir di pusaran awan kesusahan menjadi sangat aktif. Setelah itu, petir yang tak terhitung jumlahnya menyerang Luo Chen. Namun, sebelum petir bisa mendarat, itu dihancurkan oleh niat pedang Sword Ancestor yang melayang di udara. Tidak mungkin untuk menyerang Luo Chen yang berada di bawah perlindungan niat pedang Sword Ancestor. Namun, seiring dengan pemboman petir kesusahan, esensi pedang di tubuh Luo Chen dengan cepat dikonsumsi. Pada saat petir kesengsaraan ini menghilang, hampir setengah dari esensi pedang di tubuh Luo Chen telah habis. Ini tidak akan berhasil. Jika aku terus bertahan secara pasif, aku khawatir aku benar-benar tidak akan mampu menahannya. Luo Chen merasakan hawa dingin di hatinya ketika dia merasakan esensi pedang di tubuhnya menghilang. Setelah itu, Sword Ancestor menarik niat pedangnya dan menggantinya dengan niat membunuh yang padat. Niat pedang pembunuh yang menakutkan bergegas ke langit. Meskipun itu tampak sangat lembut dibandingkan dengan niat pedang Sword Ancestor, di bawah kontras dari niat membunuh yang mengerikan, itu benar-benar menyebabkan orang tidak berani melihat langsung ke arahnya. Luo Chen tiba-tiba melambaikan pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap di tangannya. Pedang Ki merah darah membubung di langit dan menebas pil Calamity Tribulation Lightning di langit. Ketika mereka melihat tindakan Luo Chen, beberapa tetua dari lembah pil mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka melemparkan pandangan mereka ke Luo Chen, dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen akan mengambil inisiatif untuk menyerang pil Calamity. Kultivasi satu klik super system. Bab 658. Judul, Dia Menyerang Petir Kesengsaraan dan Berpikir Jauh. Sebagai tetua dari lembah pil, mereka telah mengalami banyak bencana pil. Dan bencana pil yang mereka tarik selama penyempurnaan harian mereka semua ditangani oleh praktisi yang kuat. Namun, bahkan para ahli itu dengan patuh menunggu bencana pil turun. Mereka belum pernah melihat seseorang seperti Luo Chen mengambil inisiatif untuk menyerang pil Calamity. Selanjutnya, Luo Chen adalah seorang alkemis jenius. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini karena seorang alkemis jenius seperti Luo Chen tidak membutuhkannya untuk menangani pil Calamity sendiri. Banyak orang bersedia berjaga-jaga untuknya, semua demi membuat Luo Chen meramu pil Calamity untuk mereka. Luo Chen tidak memperhatikan perubahan ekspresi para tetua lembah pil. Dia melihat pil Calamity Tribulation Lightning melayang di langit, lalu dia melambaikan pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap di tangannya sekali lagi. Pada saat berikutnya, Luo Chen melepaskan stepping step surga dan bergegas ke awan kesusahan di depan mata semua orang yang terkejut. Ini, salah satu tetua lembah pil melebarkan matanya. Meskipun dia memiliki banyak pengalaman, dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Selama ini, alkemis telah menghindari pil Calamity. Hari ini, dia benar-benar melihat seorang alkemis yang mengambil inisiatif untuk bergegas ke pil Calamity. Ini benar-benar membalikkan pemahamannya. Wajah Huang Qingxuan juga memiliki beberapa jejak keterkejutan. Matanya melihat ke kedalaman awan kesengsaraan pil Calamity, dan beberapa petunjuk pencerahan muncul di matanya. Jadi begitu, apakah kamu tidak takut? Huang Qingxuan berkata dalam hatinya. Dia adalah alam Saint Lord. Meskipun kekuatan tempurnya jauh lebih lemah daripada milik Ratu Phoenix, wilayah kekuasaannya masih ada. Penglihatannya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa meskipun Luo Chen disambar petir kesusahan yang tak terhitung jumlahnya di pusaran awan kesusahan, petir kesusahan itu tidak bisa membahayakannya. Sebaliknya, itu diserap oleh Luo Chen menggunakan semacam seni rahasia, berubah menjadi seni rahasia yang bisa dia serap. Tidak heran gadis Mengsuan memandang anak ini dengan cara yang berbeda, pikir Huang Qingxuan pada dirinya sendiri. Dia sepertinya sudah menebak alasan mengapa Ratu Phoenix akan memperlakukan Luo Chen dengan sangat baik. Dia bahkan bisa memberikan 50 Valet Spirit Herb sekaligus. Jelas,
Ratu Phoenix juga melihat bahwa Luo Chen luar biasa dan berencana untuk berinvestasi di Luo Chen. Tukarkan Phoenix Blood Jades, itu mungkin baru permulaan. Tetapi meskipun dia berpikir bahwa dia telah menebak pikiran Ratu Phoenix, Huang Qingxuan masih memiliki senyum pahit di wajahnya. 50 batang Violet Spirit Herb bisa dikatakan tak ternilai harganya. Untuk berinvestasi, Ratu Phoenix membagikan 50 batang Violet Spirit Herb sekaligus. Betapa mengejutkannya bakat Luo Chen untuk bisa membuat Ratu Phoenix menghabiskan begitu banyak uang. Mungkinkah Mengsuan gadis itu? Tebakan berani tiba-tiba muncul di hati Huang Qingxuan. Matanya menatap Luo Chen yang berada di awan kesusahan dan ada tatapan aneh di matanya. Meskipun anak ini lembut dan baik, dia jauh dari tampan. Setidaknya dia jauh dari pelamar Mengsuan. Mengapa Mengsuan menyukainya? Pikiran Huang Qingxuan terus berubah dan ekspresi wajahnya terus berubah, menyebabkan para tetua lembah pil menjadi bingung. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Huang Qingxuan. Saat ini, dia berada di kedalaman awan kesusahan. Meskipun dia mengandalkan kekuatan mantra penciptaan untuk menyerap dan mengubah energi dari awan kesusahan, dia tidak berani terganggu. Dia takut itu akan menyebabkan bencana jika dia terganggu pada saat ini. Bagaimanapun, ini adalah kedalaman pusaran awan kesusahan, dan dia menghadapi petir kesusahan yang dibicarakan banyak orang. Jika dia tidak hati-hati, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Luo Chen tidak ingin menyia-nyiakan cara menyelamatkan nyawanya dengan sia-sia. Kultivasi satu klik super system. Bab 659. Judul, Seorang Jenius yang telah membuat terobosan kultivasi. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Luo Chen, menerangi langit yang suram. Mata Luo Chen tertutup rapat, dan dia dengan gila-gilaan mengedarkan mantra penciptaan, terus-menerus mengubah dan menyerap kekuatan petir kesusahan. Di mata orang luar, Luo Chen seperti dewa yang bermandikan kilat, membuat mereka tidak berani menatapnya secara langsung. Anak ini masih sangat impulsif. Ling Feng memandang Luo Chen, yang dikelilingi oleh kilat, dan merasa agak terdiam. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Luo Chen luar biasa, dan dia tidak terkejut ketika dia melihat Luo Chen menghadapi kilat kesusahan, dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat Luo Chen bergegas ke awan kesusahan. Menghadapi petir kesusahan dan menyerbu ke dalam awan kesusahan adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan kutukan abadi. Menurutnya, tindakan Luo Chen tidak diragukan lagi gila dan berbahaya. Untungnya, Luo Chen sepertinya punya cara lain. Meskipun dia telah bergegas ke awan kesusahan, dia tidak terlalu terpengaruh olehnya. Jika sesuatu terjadi pada Luo Chen di sini, Ling Feng akan menjadi pendosa dari Flowing Cloud Institution. Bahkan jika dia adalah seorang alkemis kelas 7, dia masih akan dikritik oleh banyak orang. Luo Qingsui dan keluarga Luo mungkin menjadi musuh baginya. Orang harus tahu bahwa meskipun keluarga Luo telah menolak, selain Luo Chen, Luo Qingsui dan Luo Xiao juga merupakan kebanggaan surga yang langka. Liu Yi, yang berdiri di samping, terdiam. Dia lebih dari 10 tahun lebih tua dari Luo Chen, tetapi dia telah dikalahkan oleh Luo Chen dalam teknik penyulingan pil. Jalan bela diri yang ditunjukkan Luo Chen adalah ketinggian yang tidak akan pernah bisa dia capai dalam hidupnya. Bagaimanapun, sebagai seorang alkemis, kemajuan jalan bela diri hanya untuk membuatnya lebih mudah untuk meramu pil. Sebagian besar waktu, alam kultivasi mereka dibesarkan oleh pil, dan kekuatan tempur mereka tidak terlalu kuat. Jika mereka ingin menembus awan kesusahan dengan kekuatan mereka sendiri seperti Luo Chen, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan atau berani dipikirkan oleh Liu Yi. Apakah ini yang disebut jenius? Liu Yi memandang Luo Chen, yang dikelilingi oleh kilat, dan rasa kekalahan yang kuat muncul di hatinya. Dia dianggap memiliki bakat luar biasa, dan telah dipuji oleh banyak orang sejak dia masih muda. Namun, setelah melihat Luo Chen, Liu Yi menyadari bahwa hal-hal yang dia banggakan sangat konyol. Di depan seorang jenius sejati, dia serendah setitik debu. Situasi anak itu sedikit berbeda. Huang Qingxuan berkata dengan tenang setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Yi. Kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan dia. Huang Qingxuan merasa bahwa kondisi Liu Yi saat ini sedang tidak baik dan segera menghiburnya. Dia tidak ingin satu-satunya muridnya tidak dapat pulih setelah pukulan ini. Lagi pula, ada sangat sedikit orang di seluruh benua yang bisa dibandingkan dengan seorang jenius yang mengerikan seperti Luo Chen. Bukankah itu akan membuatnya merasa tidak nyaman? Setelah mendengar kata-kata Huang Qingxuan, Liu Yi menjadi sedikit bersemangat.
Dia menenangkan diri dan menatap Luo Chen yang matanya penuh semangat juang. Luo Chen tidak berminat untuk memperhatikan situasi di bawah ini. Dikelilingi oleh petir kesusahan, wajah Luo Chen tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia mengedarkan mantra penciptaan secara maksimal, dan seperti ikan paus yang mengisap air, itu dengan cepat menarik petir kesusahan di sekitarnya. Energi petir diserap, yang kemudian bergabung ke dalam dantian Luo Chen. Aura yang memancar dari tubuh Luo Chen menjadi lebih mengejutkan. Krek, krek. Suara sesuatu yang pecah terdengar di udara. Aura Luo Chen seperti letusan gunung berapi saat mereka dengan cepat naik. Dalam sekejap mata, dia menerobos martial spirit kelas 9 dan mencapai tingkat martial ancestor kelas 1. Kultivasi 1 klik super system. Bab 660. Judul, Penatua ingin pil 10.000 obat tubuh spiritual. Penatua menginginkan pil itu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena naik level. Kultivasi saat ini, martial ancestor kelas 1, 1/200, tingkat pertumbuhan energi asal meningkat menjadi 20/2 poin hari. Suara prompt sistem terdengar di telinga Luo Chen. Luo Chen tidak memperhatikannya. Pedang ancestor pedang giok yang tidak lengkap di tangannya menebas, dan energi pedang yang mengejutkan membelah awan kesusahan menjadi 2. Itu awalnya diserap dan diubah oleh Luo Chen. Di bawah serangan pedang Luo Chen, awan kesusahan dengan cepat menghilang. Sangat cepat, langit yang suram dibersihkan, dan awan kesusahan yang berputar-putar di langit sudah menghilang. Sinar matahari keemasan menyinari tubuh Luo Chen, membuatnya tampak seperti dewa surgawi. Master benar, jenius mengerikan seperti itu memang bukan target aku. Melihat adegan ini, Liu Yi menghela nafas ringan. Satu-satunya kekecewaan di hatinya tersapu, dan yang menggantikannya adalah semangat juang yang mengejutkan. Dia menyerah pada gagasan untuk bersaing dengan Luo Chen, karena seorang jenius yang mengerikan memiliki seluruh benua semesta sebagai alamnya. Lawannya juga harus kebanggaan surga dari 100 ras. Adapun Liu Yi, meskipun bakatnya cukup bagus, dia tidak diragukan lagi jauh lebih lemah daripada kebanggaan surga dari 100 ras. Tujuan seumur hidupnya adalah menjadi Master Agung Jalan Pil dan alkemis terkenal di klan manusia. Tidak perlu baginya untuk membandingkan dirinya dengan seorang jenius yang mengerikan seperti Luo Chen. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Yi. Dia menyingkirkan pedang ancestor pedang giok yang tidak lengkap dan meletakkannya di depan tungku pil. Kemudian, dia melakukan segel terakhir dengan kedua tangan. Pil obat yang tidak rata di tungku pil telah menjadi halus dan bulat. Energi spiritual yang mengejutkan muncul dari tungku pil. Sebuah pil obat putih salju terbang keluar dari tungku pil dan melayang di depan Luo Chen. Sepertinya ada hukum Dao yang mengelilinginya. Itu mengembangkan semua makhluk hidup, sehingga sulit bagi orang untuk mengalihkan pandangan darinya. Luo Chen mengambil pil obat di depannya dan menatap Huang Qingxuan sambil tersenyum. Pil obat kelas 7 puncak, Heaven Replenishing Pill. Penatua Qingxuan, sepertinya aku telah menang. Huang Qingxuan mengangguk. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, beberapa tetua dari lembah pil sudah muncul di depan Luo Chen. Mereka sedang melihat pil pengisi surga kelas 7 pamungkas di tangan Luo Chen dengan mata terbakar. Teman kecil, bisakah kamu memberikannya kepadaku dan menjualnya kepadaku? Seorang tetua dari lembah pil melihat ke Heaven Replenishing Pill di tangan Luo Chen. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan saat dia berkata dengan ekspresi serius. Meskipun dia tidak dapat menerima Luo Chen sebagai muridnya karena Huang Qingxuan tidak bisa mengatakan apa-apa tentang perdagangan antara Luo Chen dan Heaven Replenishing Pill. Ini adalah penatua keempat lembah pil, Xie Lingyun, Master Besar Jalan Pil. Sebelum Luo Chen dapat berbicara, Ling Feng tiba-tiba datang ke sisi Luo Chen dan berkata dengan suara rendah, teknik pemurnian pil penatua Xie berada di peringkat teratas 5 besar di lembah pil. 3 tahun lalu, penatua Xie menerima seorang murid. Dia memiliki tubuh roh obat miriat, tetapi konstitusinya cacat. Penatua Xie ingin membeli pil pengisi surga di tanganmu, dan itu harus untuk tubuh roh obat miriat. Xie Lingyun dengan jelas mendengar kata-kata Ling Feng, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Matanya dipenuhi dengan antisipasi saat dia melihat Luo Chen. Tentu saja, ditatap oleh Xie Lingyun, Luo Chen tersenyum dan berkata, pil pengisi surga ini tidak berguna baginya. Bahkan jika itu adalah pil pamungkas, itu tidak akan berpengaruh padanya selain membiarkannya mencicipinya. Lagi pula, meskipun efek dari Heaven Replenishing Pill sangat menantang surga, Luo Chen tidak memiliki konstitusi khusus.
Adapun Luo Qingsui, fisik kondensasi es yang dimilikinya juga merupakan fisik yang sempurna. Meskipun kekuatannya lebih rendah daripada banyak fisik khusus, itu tidak memiliki kekurangan, jadi dia secara alami tidak membutuhkan pil Heaven Replenishing ini.